Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu saya lagi. Kali ini saya mau ngulas tentang spray gun Meiji R3, spray gun sejuta umat. Spray gun yang laris juga di pasaran. Ini Meiji R3 itu saya pertama kali pakai ini tahun 2012. Itu benar-benar jadi spray gun andalan saya karena semburannya juga bagus. Cuman akhir-akhir ini saya juga nggak tahu kenapa Meiji R3 itu dia semburannya kayak kita beli lotre menurut saya, karena kadang kita dapat yang bagus, dapat yang jelek gitulah. Nah, ini saya ngulas spray gun Meiji R3 ini juga nggak pakai bahasa teknik, jadi saya pakai bahasa saya sendiri biar mudah dipahami. Terus saya juga bakalan ngasih tips buat bersihin spray gun Meiji R3 ini biar nggak cepat rusak. Terus juga tentang modif spray gun Meiji R3. Nah, ini dia, banyak yang salah dan banyak juga yang ngawur. Tapi tujuan saya di sini juga nggak ngerendahin orang lain atau buat tujuan jelek atau ngejatuhin orang lain juga. Tujuan saya di sini baik buat ngasih pengalaman. Jadi ini saya juga ceritain pengalaman pribadi saya tentang ngerombak atau modif spray gun Meiji R3 ini. Jadi ngerombak atau modif spray gun Meiji R3 ini nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi nggak asal ngebur, nggak asal ngamplas, nggak asal ngerubah air cup atau apapun itu, karena dia ini benar-benar susah. Kalau dibandingin sama spray gun yang lain, menurut saya ngerombak paling susah itu spray gun Meiji R3. Jadi sebelumnya juga saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau ada yang ngerasa saya itu merendahin orang lain atau gimana. Saya nggak bermaksud untuk tujuan itu. Jadi tujuan saya cuma berbagi pengalaman saya dan menceritakan bagaimana sih susahnya ngerombak atau modif spray gun Meiji R3. Ini spray gun sejuta umat yang benar-benar ngeri ini. Nah, ini sekarang kita ulas aja ini. Jadi ini baut buat nyetel angin, terus ini buat masuknya angin. Jadi sistem kerja anginnya itu dari sini dia masuk angin. Nah, dari sini di sekitar sini itu ada lubang. Nanti di sini juga ada kayak buat penutup dan pembuka lubang itu tadi. Jadi di sini masuk sini, tek. Nah, terus ke arah sini. Nah, ke arah sini terus belok ke sini. Nah, terus maju, naik. Nah, di sini nanti dia ada seal dan ada kuningan jarum ini tadi. Ini kuningan jarumnya tadi juga sama fungsinya buat ngebuka dan ngetutup angin dan cairan cat dari jarum ini. Maaf, nggak kelihatan tadi. Jadi fungsi kuningan ini buat ngebuka jalur angin dan ini buat ngebuka jalur cat yang ini. Terus putaran ini, baut ini buat ngatur kita mau ngasih tipis atau tebalnya bahan. Kalau kita kencengin gini dia tipis dan tertutup rapat, terus kita buka-buka gini dia semakin tebal semakin tebal. Putaran ini dia buat ngatur semburan mau fokus atau lebar. Nah, jalur dari sini ini dia naik ini terus langsung ke sini. Ke sini dia ada pipa ke sini juga. Nah, terus dari pipa itu keluarnya di sini. Nih, di lubang kecil ini. Nah, untuk angin utamanya dia keluar dari belakang nozzle. Dari belakang nozzle sini, dan ini lubang 4 yang di ngeblur.
di lubang 4 ini dia buat ngatur mecahnya angin, terus untuk lubang tengah ini buat keluarnya cairan, dan ini namanya nozzle atau spuyer, biasanya pada manggilnya spuyer. Ini kepala spray gun atau air cup. Ini dia fungsinya buat mecah cairan. Jadi ketika cairan itu keluar dari sini lubang inti kepala nozzle. Nah, ini keluarnya seperti ini. Keluar seperti ini. Nanti angin yang ditanduk seperti ini, nanti angin yang ditanduk sini, ditanduk ini, dia kan juga keluar waktu kita buka putaran ini loh, biar lebar. Nah, di arahnya ke sini juga. Ini juga nanti bertabrakan dari angin sini sama tengah ini. Bertabrakan, terus jadinya hasilnya melebar. Nah, ketika kita tutup putaran ini buat atur fokus dan lebar. Nah, itu ketika kita tutup, angin yang ada di tanduk kepala nozzle ini dia berhenti atau enggak keluar angin, karena kan kita tutup jalurnya ini lewat putaran ini tadi. Nah, jadi kan dia fokus dan anginnya cuma keluar dari yang inti. Terus kalau kita buka dari putaran ini pengatur fokus lebar, nanti anginnya keluar dari sini lagi. Nah, itu sistem kerjanya kurang lebih seperti itu. Maaf kalau kata-katanya susah dimengerti juga. Nah, terus untuk bahan, dia itu modelnya gravitasi. Jadi bahan dari tabung di sini dia itu sistemnya sistem gravitasi. Jadi dari jalur bahan atau jalur cairan ini dia itu nggak ada yang namanya angin masuk ke sini. Kalaupun angin ada yang masuk ke sini, dia bakalan balik ke tabung lagi. Kayak nanti tabungnya jadi keluar angin gelembung-gelembung gitulah, berbet-berbet gitu. Terus nah, ini tentang pemakaian juga. Kalau kita pakai Magic R3 itu kalau bisa jangan buat epoxy karena dia nozzle-nya kecil. Terus buat metalik juga dia kurang bagus karena partikel metalik kan dia juga lumayan besar-besar. Kalau untuk nozzle 0,6 kurang. Jadi kalau kalian mau ngecat metalik epoxy, saran saya pakai nozzle yang 1.0, itu kalau media kecil. Kalau ini buat enak buat candy, terus cat solid atau clear itu juga enak karena ngirit bahan. Nah, kalau kita ngebersihin Magic R3 ini, usahakan kepala nozzle sama spuyer, kepala spray gun ini sama spuyer ini itu kita lepas, terus kita rendam di thinner. Paling rendamnya juga setengah jam. Habis itu kita sikat pakai sikat spray gun, terus kita semprot angin. Jangan sampai lubang yang ada di tanduk air cup ini, kamu sogok pakai jarum. Nanti dia bisa ngerusak semburan. Itu berlaku buat semua ya. Jadi kalau ngebersihin kepala nozzle sama nozzle-nya ini, kepala spray gun sama nozzle-nya ini jangan sampai disogok pakai kawat atau apapun itu yang benda keras. Jadi lebih baik kita sikat pakai sikat spray gun, terus kita semprot angin aja, yang penting kelihatan lancar gitu. Terus untuk jarum, nah ini juga sering fatal karena kan kita kan sering pakai gini. Pastikan dia kena benturan ini, kuningan jarum ini kena benturan dari handle dari sini. Nah, nanti dia bikin luka di sini. Jadi kayak agak jadi melebar gitu kuningannya ini. Terus pasti kita sering buka jarumnya juga. Nah, ketika dia udah di sini udah melebar, udah rusak, itu ketika kita bongkar secara paksa pasti dia nyangkut di sini nih. Nih, di sini ini seal buat nahan angin biar nggak bocor. Padahal kalau seal ini rusak, itu benerinnya susah. Kalaupun itu udah terlanjur rusak ya harus diganti. Kalau nggak diganti kita harus
gimana caranya buat ngatasi itu biar anginnya nggak bocor. Jadi sealnya ini bahannya teflon putih, dia lumayan jelek. Nah, saran saya kalau kalian pakai Magic R3 itu bagian depan kuningan ini dikasih karet. Nah, ini udah saya kasih karet biar nggak rusak bagian sininya tadi. Kalaupun kalian mau ngebersihin Magic R3 ini, usahakan jangan sering-sering buka jarum. Kita bersihin aja dari sini, kita bongkar seperti ini, terus kita bersihin, kita sikat bagian sini. Habis kita sikat semua ini bodi-bodinya, terus kita semprot atau kita lap gitu. Nah, ini dia yang paling fatal, ngerombak atau modif spray gun Magic R3. Itu soalnya pada langsung ngebor bagian air cup ini, lubang ini kan. Nah, udah ngebor. Lubang ini pada dibor ukuran 1 mili atau 1,2 atau berapalah, kalian terserah itu. Sebenarnya kalian juga nggak salah buat melakukan eksperimen itu, cuman saran saya mending nggak usah daripada spray gun kalian rusak. Oke, mungkin kalian hari ini ngebor atau modif spray gun secara nggak sengaja bisa ketemu enaknya, bisa lebar, tapi belum tentu besok kalian bikin lagi itu bisa seperti yang kalian bikin kemarin. Karena kayak ngebor spray gun Magic R3 itu apa ya, dibilang sih kayak bejo gitu, kalau orang Jawa bejo-bejan. Aku Indonesianya nggak paham itu apa. Jadi apes-apesan lah. Kalau kita lagi untung ya kita dapat yang bagus, langsung sekali ngebor langsung dapat bagus. Tapi kalau nggak untung ya wis bakalan jadi rusak. Ngebenerinnya pun juga susah. Jadi saran saya mending kalau kalian mau modif spray gun Magic R3 itu mending nggak usah. Tapi kalau kalian mau sekedar cuman mau gedein nozzle itu nggak apa-apa, kita gedein jadi 0,8 atau 1,0. Tapi dia batasannya paling gede cuma 1,0. Tapi dari 1,0 itu dia nggak bisa. Kalian harus ngelas ujung nozzle-nya ini. Maaf. Nah, harus ngelas ujung nozzle-nya ini. Terus kalau ngebuka nozzle juga jangan pakai tang, usahakan pakai kuncinya ini. Kunci spray gun atau kalian bikin sendiri juga boleh. Terserah, yang penting jangan pakai tang karena nanti ngerusak lingkaran ini. Kalau kalian ngerusak lingkaran ini, semburan juga bisa berubah. Dan kalau modif Magic R3 itu memang susah. Jadi nggak kayak yang ada di tutorial mungkin. Karena saya juga sering modif spray gun Magic R3 itu nggak bisa sehari jadi. Kadang saya ngebor itu dapat lebar tapi kadang tengahnya kosong atau semburannya jelek, atau kadang malah semburannya langsung hancur, nggak bisa dipakai. Nanti kita harus ngelas ulang, harus kita bikin ulang kepala nozzle-nya ini. Nah, untuk pengamplasan jarum itu memang perubahannya signifikan, karena semakin jarumnya semakin kecil, bahannya kan juga semakin banyak yang dikeluarkan. Cuman itu juga saya salahkan, pengamplasan jarum itu juga nggak bagus. Nanti kalau kita fatal ngamplasnya juga bakalan jadi bocor. Terus untuk R3 juga jangan sampai bibir air cupnya ini diamplas atau digigir seperti kayak tadi saya bikin tutorial yang F75. Nah, makanya kalian yang punya Magic R3 itu daripada kalian modif iseng-iseng gitu, kalau saya mending nggak usah, mending dipakai apa adanya. Tapi kita maksimalin, kita setting angin dia. Kadang dia anginnya nggak mau angin gede, biasanya dia di angka 15 PSI sampai 20. Kalau lebih dari itu biasanya tengahnya kosong. Saya bukannya ngelarang kalian buat eksperimen modif Magic R3, cuman saya itu ngasih saran biar kalian itu nggak ngerusak alat kalian sendiri. Kalau kalian alatnya rusak juga kalian bingung sendiri kan.
karena modif Magic R3 ya itu memang susah, nggak asal ngebor. Saya pun kalau ngebor Magic R3 pun harus pakai mesin bubut, karena biar akurasi dan presisinya itu benar-benar ketemu di titik yang sesuai rumus-rumus yang saya temukan gitu. Cuman kadang saya punya rumus, ada 10 rumus lah, dikatakan 10 rumus, terus saya ngerjain 10 spray gun. Dari 10 rumus 10 spray gun itu saya terapin semua satu-satu, tapi itu kenyataannya paling yang jadi cuma 2 atau 3, bahkan kadang 1 atau enggak sama sekali. Karena setiap spray gun itu dia punya karakter sendiri, walaupun sama tipe sama merek, dia itu tetap punya karakter sendiri. Dia punya ukuran lubang sendiri, terus punya derajat lubang sendiri, dan ukuran-ukurannya pun berbeda-beda. Jadi nggak semua lubang-lubang yang ada di satu tipe spray gun, satu merek spray gun itu sama semua, walaupun yang buat udah pabrikan. Nah, ini sekedar pengalaman saya merubah spray gun Magic R3. Saya sampai habis banyak spray gun, terus riset terus. Kadang saya juga nolak buat modif R3 karena memang susah dan kelamaan ngerjainnya. Nah, ini yang ada di depan kalian ini Magic R3 semua ini. Ini semua Magic R3. Terus ini air cup Magic R3 ini yang toples kecil ini, air cup nozzle Magic R3 yang saya gagal. Dan beberapa juga ada yang berhasil, cuman saya nggak cari karena saya udah males ngerombak Magic R3 pakai nozzle sama spare part yang standar. Nah, buat kalian sih kalau Magic R3 kalian udah rusak, saya punya alternatif. Ya cuman ini udah banyak yang tahu. Kalian bisa pakai spuyer atau nozzle dari spray gun K3. Spray gun K3A. Yang nozzle-nya seperti ini nih. Ini nozzle-nya. Nah, ini K3A, ini nozzle-nya seperti ini. Ini bisa dipasang ke Magic R3, ini contohnya. Terus untuk air cup-nya juga mengikuti, air cup pakai K3 juga, ini air cup-nya ini. Tuh, insya Allah semburannya juga lumayan bagus, walaupun standar, nggak usah dirubah-rubah. Jadi kalau kalian mau iseng-iseng ngerubah Magic R3, saran saya mending diganti spare part-nya pakai spare part spray gun K3A, jangan K3B, karena kalau K3B itu dia punya skat di sini. Nah, ini contoh yang K3B, dan ini yang K3A. Ini kan beda kan, ini dia ada skatnya sini, dan ini enggak ada. Yang ini enggak ada, ini ada skatnya. Kalau yang K3B ini dia nozzle-nya stainless, tapi ini saya bikin sendiri dari stainless, iseng-iseng buat riset gitu. Terus kalian yang pengen Magic R3-nya itu bisa maksimal kinerjanya, kalau saran saya mending cuman gedein nozzle aja. Jadi lubang ukuran nozzle yang ini kan aslinya 0,6, kalian buat 0,8 atau 1,0 aja itu udah cukup. Nah, lubang ini itu dibuat jadi 1,0 atau 0,8 aja udah cukup. Nanti udah enak dipakainya, nggak terlalu tipis. Tapi kalau untuk pengeboran air cup, saran saya nggak usah, daripada nanti rusak itu tadi. Terus saya juga selalu riset spray gun Magic R3 itu sampai sekarang udah ngabisin hampir sekitar 40 spray gun R3. Nah, ini yang paling berhasil, yang saya katakan paling mungkin bisa dikatakan sempurna. Ini saya kasih nama saya sendiri biar gak ketukar sama yang lain. Ini dia. Nah, bagian sini ini udah aku rubah semua. Dari saya sok ulang bagian ini drat saya ganti kuningan, terus lubang yang di sini saya gedein jadi 1,2, yang lubang
lubang angin utama dari nozzle. Ini saya jadikan 1,2, terus lubang pengatur fokus lebar ini saya jadikan 1,5. Nah, terus ini saya bilangnya selokan aja gitu ya biar enak. Selokan ini berfungsi buat nampung udara yang buat lebar fokus. Ini saya bubut lagi. Itu kalau nggak salah kemarin sekitar 3 mili. Ini kan beda. Nah, ini kan beda kan. Yang ini yang ringga tadi, yang ada tulisan ringga, yang ini yang enggak. Ini yang standar. Nah, ini kan udah beda, ini kelihatan bubut, ini belum. Nah, ini saya kalau ada yang tanya, ini saya bilang ini custom full karena banyak perubahannya. Jadi intinya tadi ya, nggak usah aneh-aneh mau ngerombak spraykan Magic R3 itu, daripada kalian ngerusak spraykan kalian sendiri. Saya nggak bermaksud apa-apa di sini, cuman saya ngasih saran yang baik. Jadi kalau daripada kalian ngabisin uang buat beli alat lagi, buat beli alat lagi karena eksperimen kalian sendiri, karena kalau eksperimen nggak didasari dengan rumus dan pengetahuan itu memang susah, apalagi pengalaman juga pengaruh. Saran saya yaitu tadi, mending digedein ukuran nozzle-nya tadi sudah cukup. Terus atau enggak diganti pakai spare partnya K3A ya, nozzle dan kepala spray gun tadi diganti punyain spray gun K3A. Nah, ini sekian dari saya tentang Magic R3. Nah, ini dia Magic R3 nih. Ini semua hasil riset saya yang belum jadi-jadi. Cuman ini milik pribadi saya ya, bukan punya pelanggan. Ini tempat kerja saya. Buat kalian selalu semangat kerja dan jangan melakukan hal-hal yang tidak didasari dengan pengalaman kalian. Apalagi tentang Magic R3 ini, memang dia spraykan paling susah untuk dimodif, berbeda dengan spraykan yang lain. Jadi saran saya itu tadi selalu diingat, jangan sampai lupa. Dan mohon maaf kalau saya ceritanya kepanjangan dan ada salah kata, ada salah dalam pengertian spray gun. Saya juga nggak ada maksud buat ngejatuhin siapapun yang pernah bikin tutorial ataupun kalian yang pernah ngebantu teman kalian buat modif spray gun R3. Memang kenyataannya seperti itu yang saya alami. Jadi saya menceritakan sesuai pengalaman saya, bukan menceritakan tentang pengalaman kalian atau tentang ilmu-ilmu kalian semua yang kalian punya. Tetap semangat, jaga kondisi, sehat selalu. Salam dari Boyolali.